Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat uh, bersedih hati, sangat terpukul dengan kepergian sosok yang selama ini kita kenal, sosok yang paling berjasa atau sangat berjasa uh, dalam dunia uh, artis. Sosok yang kita kenal dengan nama Mas Didi Kempot yang pada hari ini tadi uh, wafat hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 menghadap Allah Subhanahu wa taala karena serangan jantung. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa yang tentunya keberkahannya banyak menyisakan atau meninggalkan jejak teladan untuk kita semuanya. Beliau banyak dicintai oleh masyarakat, bukan hanya dicintai oleh penggemarnya atau sedulur ambyar yang ada di Indonesia, di Nusantara, bahkan beliau banyak penggemarnya di negara-negara yang lain. Beliau banyak meninggalkan teladan yang hendaknya perlu kita contoh, kita teladani, sehingga kita bisa meniru jejak beliau menjadi manusia yang memberikan manfaat. Yang pertama adalah beliau sosok yang mantap dengan budayanya. Beliau adalah figur yang sangat mencintai budayanya, yaitu budaya Nusantara. Beliau tetap, walaupun terkenal namanya kondang di mana-mana, beliau yakin, mantap dengan misinya, yaitu mempertahankan budaya Jawa. Beliau sosok yang tetap Jawani, atau beliau tidak hilang atau ora hilang Jawane. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tahu zaman sekarang banyak sekali tradisi-tradisi asing yang berupaya untuk masuk di negara kita, baik itu budaya barat atau westernisasi atau pembaratan, maupun budaya Arab atau Arabisasi. Di saat dua budaya ini saling berperang, saling mempengaruhi, yaitu budaya barat maupun budaya Arab, maka sosok Didi Kempot atau Mas Didi sesuatu yang patut kita apresiasi, sesuatu yang patut kita teladani. Ya, beliau tetap menjadi muslim sejati, muslim yang tetap percaya diri dengan budayanya, budaya Nusantara, sebagai muslim yang tidak hilang dengan identitas leluhurnya atau nenek moyangnya. Beliau patut kita teladani sebagai sosok yang menerapkan dari salah satu ajaran Islam, yaitu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dipakai oleh warga Nahdiyin, atau konsep Islam Nusantaranya, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, beliau tetap mempertahankan budaya-budaya klasik, budaya-budaya lampau, budaya-budaya leluhur yang masih relevan, yang masih baik untuk dipertahankan hingga saat ini, dengan tetap menyerap atau mengambil budaya-budaya yang modern, budaya-budaya yang maju, yang bisa memberikan kemaslahatan bagi manusia. Kemudian yang kedua, sosok Mas Didi yang perlu kita contoh adalah beliau
adalah sosok muslim yang banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia, bukan hanya untuk sesama agamanya, bukan hanya untuk bangsanya, tapi lintas budaya, lintas agama, bahkan lintas negara atau dunia. Sosok beliau ini sangat luar biasa. Beliau jasanya bukan hanya untuk penggemarnya saja, tapi juga bisa memajukan bangsa atau negara melalui seni. Kemudian kemarin sebelum wafatnya hari ini, beliau juga menggalang dana yang sangat begitu besar sampai bermiliar-miliar, yang tentunya memberikan kemanfaatan banyak bagi warga yang terdampak dari virus corona. Maka beliau telah menerapkan dari salah satu ajaran Islam, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, bisa memberikan manfaat bagi manusia yang ada di sekitarnya atau bagi masyarakatnya. Itu hal yang perlu kita teladani dari sosok Didi Kempot. Kemudian beliau yang ketiga adalah beliau memang bukan ahli dalam agama. Beliau menyadari bukan seorang pakar agama. Beliau menjadi muslim yang senantiasa sami'na wa ata'na, patuh terhadap ajaran Islam dan juga patuh terhadap para ulama atau para kiai, sehingga beliau senantiasa nderek dawuh atau nderek para ulama yang beliau ikuti, yaitu ulama Nahdlatul Ulama. Ya. Beliau membela agama bukan dengan cara kekerasan, bukan cara anarkisme, bukan dengan dalil yang daki-daki, dalil yang panjang, bukan dengan cara khutbah atau singgung sana sini dengan tuduhan kafir, musyrik, tauhid, bid'ah dan sebagainya. Tapi beliau tetap membela nilai-nilai Islam, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan posisinya atau sesuai dengan tempatnya. Artinya beliau adalah sosok yang pintar, sosok yang cerdas, bisa menempatkan posisinya. Karena beliau adalah orang yang memang bukan pakar agama, maka beliau senantiasa nderek, tidak akan pernah keluar dari pendapat atau fatwa atau ulama yang beliau ikuti. Maka jelaslah bahwa sosok Didi Kempot, walaupun beliau telah meninggalkan kita, maka apa yang telah beliau tinggalkan, beliau yang ajarkan kepada kita semuanya, hendaklah kita teladani. Maka sebagai tanda bahwasanya kita semua mencintainya, merasa kehilangan dengan sosoknya, bukan hanya sekedar mengenangnya, tapi juga bagaimana kita bisa menerapkan segala ajaran-ajarannya, teladannya dalam kehidupan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan akan tampil, akan lahir, akan banyak muncul sosok Didi Kempot yang baru, atau penerus dari semangat atau misi atau teladan dari Didi Kempot di masa yang akan datang. Demikian sebuah ajaran atau sebuah teladan tentang konsep Islam Nusantara yang telah diajarkan atau telah diamalkan dari sosok seorang Didi Kempot. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, sehingga ditempatkan di sisi yang mulia di hadirat Allah Subhanahu wa taala, raudhatan min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Khususan kepada beliau Didi Kempot. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.